Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Bersama-sama kita berdoa semoga Allah berikan kita kesempatan menjadi haji, dan setelah menjadi haji semoga Allah berikan kita haji yang mabrur. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang sudah di Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah berikan keselamatan, baik keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa amalan di bulan Dzulhijjah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Di antaranya puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang menjadi sunnah muakkadah. Kemudian salat Idul Adha. Kemudian ada bertakbir. Dan juga ada yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan kurban. Tema khutbah pada kali ini adalah kurban sebagai simbol pengorbanan seorang hamba terhadap penciptanya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada zaman dahulu kala dikisahkan dalam surat As-Saffat perjuangan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salam. Ketika dia mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Allah. Seperti kita sekarang adalah menuju Allah di masjid yang tercinta ini. Sayahdin, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Kemudian Nabi Ibrahim pada waktu itu punya satu keinginan yang belum terlaksana. Diceritakan oleh para ahli tafsir bahwa hampir 80 tahun Nabi Ibrahim membina rumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang keturunan pun. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Itulah yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Dan ini pun perlu kita baca
agar kita mendapatkan keturunan soleh seperti keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena Nabi Ibrahim sangat menginginkan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis dalam firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika datanglah masa remaja Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim berkali-kali bermimpi dia diperintahkan menyembelih anaknya, sedangkan anaknya ini adalah dambaannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang sangat cantik, Siti Sarah dan Siti Hajar, kekayaan yang berlimpah luas, harta yang banyak, kemudian kehormatan yang sangat luar biasa karena dia seorang pejuang di jalan Allah. Tapi ada satu hal yang belum dia ada, yaitu keturunan yang selalu ia doakan. Tapi ketika sudah besar dan baru punya satu, Allah masuk ke dalam mimpinya Ibrahim, memberikan mimpi kepada Ibrahim, memberikan perintah untuk menyembelih anak yang paling dikasihi. Bayangkan bila itu terjadi kepada kita. Maka Nabi Ibrahim ketika 3 hari berturut-turut, disebut hari Tarwiyah, hari Arafah, 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi. Dia mengatakan bahwa ini mungkin dari Allah Subhanahu wa taala karena mimpinya sama. Lalu Ibrahim berdiskusi dengan Ismail, wahai anakku. Di situ dituliskan ya bunayya, wahai kesayanganku. Aku melihat atau aku bermimpi menyembelihmu. Lalu Ibrahim berkata, bagaimana pendapatmu wahai anak? Inilah sebuah contoh komunikasi yang baik antara seorang anak dengan orang tua. Dikomunikasikan, walaupun sebetulnya anaknya ini akan dikurbankan, tapi dia komunikasikan dengan baik. Itulah pelajaran yang harus diambil dari Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana jawab Nabi Allah Ismail alaihi salam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan engkau akan menemukanku sebagai orang yang bersabar. Ini adalah contoh seorang Ismail yang perlu dicontoh oleh semua anak, bahwa kalau memang sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, seorang anak harus menuruti orang tua. Karena ridho fi ridhol walidain, ridho Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Lalu kisah selanjutnya diterangkan dalam surat As-Saffat. Ketika Nabi Ismail hendak disembelih, maka Allah langsung menggantinya dengan bidhibhin halim, dengan sebuah kambing yang sangat bagus. Ini adalah sebuah contoh bahwa yang disebut berkurban adalah memberikan sesuatu yang paling kita cintai kepada Allah. Tapi disyariatkan oleh agama kita adalah pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu adalah hari raya kurban. Bagi kita yang punya iman, bila kita memiliki sebagian harta kita, maka inilah disyariatkan kita untuk melaksanakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, masih ada kesempatan kita seminggu lebih untuk berpikir, apakah kita akan berkurban atau mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah dengan memotong hewan kurban. Kita tidak tahu apakah ini kurban kita yang terakhir. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah bukakan dan berikan hidayah kepada hati kita agar kita dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah